Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Anak-anak kelas 6 SD Kartika 10/4. Bagaimana keadaan kalian? Ibu harap kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap terapkan protokol kesehatan, tetap semangat walaupun belajar dari jarak jauh. Pada pagi hari ini anak-anak bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan yang kita pelajari hari ini adalah menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan. Ini adalah materi terakhir dari bab 2 yaitu tentang pecahan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan? Mari kita lihat. Menyelesaikan masalah operasi hitung campuran pecahan adalah kemampuan kita dalam memahami cerita yang disajikan dengan baik. Untuk apa? Untuk lebih mudah dalam merumuskan kalimat matematika yang sesuai dengan soal yang disajikan. Untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh. Ayo kita baca secara bersama-sama. Ayah memiliki 2 potong tali sepanjang 21/2 meter dan 0,75 meter. Kedua tali tersebut digunakan untuk mengikat tumpukan koran. Jika panjang tali yang tersisa adalah 1/4 meter, berapa meter panjang tali yang digunakan untuk mengikat tumpukan koran? Nah, yang perlu kita pahami seperti tadi yang dibilang di depan, kalian harus memahami dulu kalimat soal di sini. Jadi ayah memiliki 2 potong tali yang masing-masing 2,5 meter dan 0,75 meter. Digunakan untuk mengikat koran 1/4 sisanya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang tali yang digunakan ayah untuk mengikat koran. Mari kita lihat penyelesaiannya anak-anak. Penyelesaiannya kita tulis yang diketahui dari soal. Yang pertama yang diketahui adalah panjang tali yang dimiliki ayah yaitu 21/2 meter dan 0,75 meter. Selanjutnya yang diketahui lagi adalah sisa tali 1/4 meter. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan adalah panjang tali yang digunakan. Dari yang diketahui dan ditanyakan ini kita bisa jawab dengan menggunakan kalimat matematikanya. Ya, panjang tali masing-masing 2,5 dan 0,75. Kata dan di sini bisa diganti dengan operasi hitung tambah. Sisa tali kita bisa gunakan dengan operasi hitung kurang. Sehingga kalimat matematika yang kita peroleh adalah dalam kurung 21/2 ditambah 0,75 dikurang 1/4 sama dengan titik-titik. Kenapa? Di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, posisinya sama, seharusnya dihitung dari sebelah kiri saja. Kenapa Ibu berikan penekanan dalam kurung? Karena di sini jumlah kedua tali, sehingga Ibu harus berikan kurung di sini. Ya, kita harus hitung terlebih dahulu. Bagaimana selanjutnya? Kita jadikan ke bentuk pecahan yang sejenis. Di sini ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan biasa. Kita jadikan pecahan sejenis. 1/2 itu sama dengan 2,5. Ditambah 0,75 tidak usah kita ganti. Dan dikurang 1/4 sama dengan 0,25. Baik anak-anak, yang ada dalam kurung, angka yang ada dalam kurung kita harus hitung terlebih dahulu.
Ayo kita hitung. 2,5 ditambah 0,75. Syarat dari pecahan desimal untuk penjumlahan dan pengurangan adalah meluruskan komanya. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Kita tulis 2, kita simpen 1. Sehingga 1 ditambah 2 ditambah 0 hasilnya 3 dan kita turunkan komanya. Sehingga 2,5 ditambah 0,75 hasilnya adalah 3,25 dikurangi 0,25. Masih dalam bentuk pecahan desimal, pengurangan syaratnya kita luruskan komanya. 3,25, 0 dikurangi 0,25. Per 10 lurus per 10, per 100 lurus per 100. Kita kurangi di sini, 5 dikurang 5 hasilnya 0, 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0, 3 kurangi 0 hasilnya 3, komanya kita turunkan. Sehingga 3,25 dikurang 0,25 hasilnya adalah 3 saja. 0 di belakang koma tidak ada artinya. Kita cukup tuliskan 3 saja. Jadi, tali yang telah digunakan ayah untuk mengikat koran adalah 3 meter. Bagaimana anak-anak? Sudah dipahami? Mudah dimengerti? Baik, Ibu akan berikan satu contoh soal lagi supaya kalian lebih paham. Ya, kita baca bersama soal yang kedua. Seorang penjahit membeli 7,5 meter kain. Kain tersebut digunakan untuk membuat 5 baju seragam. Jika terdapat sisa kain 1/4 meter, berapa meter kain yang digunakan untuk membuat 1 baju seragam? Ayo kita cermati dari soal ini. Kain yang dibeli seorang penjahit 7,5 meter. Sisa kain 1/4 meter. Ya, berarti ini dikurang. Digunakan untuk 5 baju. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa kain yang digunakan untuk masing-masing baju. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Ya, yang diketahui dulu. Tadi kain yang dibeli penjahit adalah 7,5 meter, sisanya ada 1/4 meter. Ya, sisa 1/4 meter tersebut karena digunakan untuk membuat 5 baju. Ya, yang ditanyakan adalah berapa meter kain yang digunakan untuk 1 baju seragam. Nah, kita lihat di sini. Kain yang dipunyai atau dibeli penjahit adalah 7,5. Sisanya adalah 1/4, berarti dikurang 1/4. Ya, digunakan untuk 5 baju. Berarti dibagi 5, bukan dikurang tapi dibagi. Ya. Kita lihat di sini jawab yang untuk soal berikut ini. Ya, 7,5 dikurang 1/4. Ya. Kemudian dibagi 5. Ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian. Ibu berikan tanda kurung di sini untuk kainnya. Karena apa? Jumlah kain yang ada dikurangi sisa kain. Bentuknya berbeda anak-anak. Ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada bilangan cacahnya. Nah, yang dalam kurung kita hitung terlebih dahulu. Kita jadikan ke dalam bentuk desimal. Ya, 7,5 dikurang 0,25 dibagi dengan 5. Yang 7,5 dikurang 0,25 kita hitung terlebih dahulu. Ya, ingat pengurangan penjumlahan desimal luruskan komanya. Ya, kita lihat di sini.
Kosong dikurang 5. Tidak bisa. Harus pinjem 1 dari sini. Ya, 1 puluhan nilainya adalah 10. 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Sehingga tadi kita lihat di puluhannya, 5 sudah dipinjam 1, sisanya tinggal 4. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya 7 dikurang 0 hasilnya adalah 7. Turunkan, luruskan komanya. Sehingga 7,5 dikurang 0,25 hasilnya adalah 7,25. Dan dibagi dengan 5. Ingat anak-anak pelajaran kemarin, untuk pembagian desimal, tanda bagi tidak perlu dirubah ke dalam bentuk perkalian. Kita langsung bagi dengan cara susun ke bawah. Dengan syarat apa? Angka pembaginya harus bilangan utuh. Di sini angka yang dibagi adalah 7,25, pembaginya 5, berarti sudah tidak perlu dikalikan karena pembaginya sudah bilangan utuh. Ayo kita hitung secara susun ke bawah. 7,25 dibagi dengan 5. Kita lihat angkanya satu-satu, kita bagi dari depan satu per satu angka. 7 dibagi dengan 5. Yang mendekati berapa anak-anak? 1. Betul. 1 dikali 5 hasilnya adalah 5. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurang 5 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 5 tidak bisa. Kita harus pinjam belakangnya. Nah, di sini ada koma. Bagaimana ini, Bu? Komanya kita pindahkan ke atas. 2-nya kita turunkan. Sehingga hasilnya menjadi 22. Nah, 22 dibagi 5, angka yang mendekati berapa? 5 dikali berapa? Iya, 5 dikali 4. 5 dikali 4 berapa? 20. Ya, kita kurangkan 22 dikurang 20 hasilnya adalah 2. 5-nya kita turunkan karena masih ada 5. Nah, sekarang 25 dibagi dengan 5 hasilnya berapa anak-anak? 5. Sehingga 5 dikali 5 adalah 25. Kita kurangkan 25 dikurang 25 hasilnya adalah 0. Nah, kita dapat di sini 7,25 dibagi 5 hasilnya adalah 1,45 dalam bentuk desimal. Jika kita sederhanakan lagi, ini masih bisa. Ya, syaratnya bagaimana? Kita rubah ke bentuk pecahan biasa. 1 di depan koma itu adalah bilangan utuh atau bilangan cacahnya, kita tidak utak-atik. Kita tulis tetap 1. 45 menjadi pembilang. Dan 2 angka di belakang koma, 4 dan 5 itu 2 angka, menjadi per 100. Jadi hasilnya menjadi 1,45 per 100. Nah, yang bilangan cacah, bilangan utuhnya 1 tidak usah kita apa-apakan. Yang kita sederhanakan adalah bilangan pecahannya, yaitu 45 dibagi 100. Dibagi dengan berapa? FPB-nya dari 45 dan 100 berapa anak-anak? Iya, dibagi dengan 5, masing-masing dibagi dengan 5. Ya, sehingga 100 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 20. 45 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 9. Sehingga bentuk pecahan paling sederhana dari 1,45 adalah 19 per 20. Jadi, masing-masing baju menggunakan kain sebanyak 19 per 20 meter atau 1,45 meter. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan penjelasan Ibu? Jika belum paham, kalian boleh putar kembali dari depan, pelajari lagi dengan seksama, sehingga dapat menjawab tugas yang nanti akan Ibu berikan. Akhirnya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat pada pagi hari ini. Dan sampai ketemu dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.